Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah teman-teman, kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Ini tuh di siang menjelang sore ya teman-teman. Masya Allah, ini dapurku sehari ini kayak berantakan banget. Karena emang dari pagi aku tuh belum beresin dapur teman-teman ya. Karena aku kejar-kejaran sama waktu buat ngedit dan voice over ya. Jadi palingan aku tuh pagi-pagi bikin video dulu. Habis itu aku istirahat. Lanjut deh aku tuh ngedit sama voice over ya. Karena memang aku harus segera voice over. Terus juga harus segera diupload videonya. Biar bisa dihapus juga di galeri, karena kalau nggak memorinya udah nggak cukup gitu. Sebenarnya stok videoku itu lumayan banyak teman-teman, adalah beberapa gitu ya, dan itu tuh bikin memoriku tuh full, jadi harus segera diedit gitu loh. Makanya ini tuh tadi pagi aku nggak beresin dapur dulu karena emang aku tuh udah rencana banget pengen aku videoin gitu kan. Makanya ya udah aku biarin aja lah dulu berantakan. Rasanya kalau aku beresin tanpa di video itu kok rasanya sayang banget gitu. Jadi ya udah deh, setelah selesai videonya aku upload dan aku hapus di galeri. Alhamdulillah kan itu udah agak lega lagi ya galerinya, makanya udah aku baru deh tag video buat bebersih di dapur. Ini aku sebenarnya juga mau masak-masak sih teman-teman, cuman berhubung di dapurnya udah berantakan parah banget, makanya di sini sebelum aku tuh masak aku mau beresin dapur dulu lah ya. Karena entah kenapa ya teman-teman, kalau misalnya di saat dapur tuh lagi berantakan, cucian piring numpuk kayak gini gitu ya. Terus kita masak tuh rasanya kayak kurang apa ya, kayak kurang seneng aja lah gitu. Pokoknya aku kurang suka aja gitu. Jadi walaupun nanti tuh setelah masak gitu ya, itu bakalan berantakan lagi nggak apa-apa. Yang penting sebelum aku masak itu dapur tuh jangan berantakan, jangan jangan kotor kayak gini gitu. Jadi biar lebih nyaman juga masaknya gitu. Terus juga berasa lebih lega aja dapur. Kalau misalnya ngelihat kayak cucian piring tuh nggak numpuk gitu-gitu teman-teman. Kalian gitu juga nggak sih? Atau mungkin kalian tuh yang lebih suka biar aja dulu berantakan sekalian nanti baru diberesin. Boleh ya tulis di kolom komen. Kalau misalnya cucian piringnya itu cuman kayak sedikit doang gitu ya teman-teman, itu sih nggak apa-apa gitu ya, oke lah kalau misalnya dia itu ditinggal gitu ya teman-teman, entar setelah masak baru diberesin. Tapi kalau udah cucian piringnya numpuk kayak yang aku sekarang gitu ya, terus itu tuh nggak langsung diberesin hari ini, maksudnya sekarang gitu, sebelum aku masak, aduh nggak kebayang sih teman-teman betapa ini tuh kelihatan sempit banget ya. Makanya ini tuh keburu-buru deh beresin. Karena kalau misalnya cucian piring tuh udah kosong di wastafel teman-teman, itu kayak kita tuh mau masak-masak, mau aktivitas gitu tuh lebih enak. Karena kan biasanya kalau kita masak-masak bolak-balik nyuci lah, nyuci sayuran, nyuci bahan-bahan masakan gitu-gitu kan. Jadi kalau misalnya banyak wadah-wadah yang kotor kayak di sini tuh kayak kurang serak aja gitu ngelihatnya. Nah kalau misalnya kayak dapurnya udah rapi terus kita masak, kitanya juga jadi lebih enjoy gitu. Aku tuh seneng banget teman-teman kalau misalnya beraktivitas dan masak-masak itu di dapur yang rapi, dapur yang bersih gitu ya. Kalau misalnya bagus atau dapurnya itu cantik, itu nggak terlalu penting-penting banget sih teman-teman. Yang penting itu walaupun kayak kita punya dapur yang sederhana gitu ya, yang mungkin menurut orang-orang nggak cantik, tapi setidaknya kita tuh nyaman di situ. Pastinya juga dapurnya bersih gitu ya, rapi gitu-gitu. Nah kalau misalnya kayak dapur aku ini teman-teman, ini kan kelihatan banget ya kalau misalnya berantakan tuh ya ampun. Udahlah dapurnya putih gitu ya, tambah lagi kayak piring-piringnya nanti berantakan di sini. Waduh masya Allah, jadi kelihatan ini banget ya, sumpek gitu ngelihatnya. Nah pokoknya ini sebelum masak aku tuh mau beres-beresin dulu ini dapur aku, karena emang asli dari pagi aku belum beresin dapur ini sama sekali ya teman-teman. Jadi ini aku mau bersihin dulu, aku lap-lapin dulu raknya karena beneran ini udah debuan banget. Sebenarnya sih dapur ini tuh setiap hari ya teman-teman debuannya gitu ya. Mungkin karena memang efek dari dindingnya yang belum di plester juga semuanya gitu ya. Terus juga atapnya nggak ada plafonnya, atapnya kan juga rendah gitu ya teman-teman. Jadi beneran ini debunya memang parah banget setiap harinya. Cuman ya aku seneng sih teman-teman, alhamdulillah bersyukur
setidaknya dapurku yang sekarang tuh jauh lebih baik daripada dapurku yang sebelumnya. Jadi apapun yang terjadi sekarang ini gitu ya, dapurku mungkin sering berantakan, sering kotor, nggak apa-apa, karena ya pasti setiap apa itu ada resikonya gitu ya teman-teman. Nah kayak sekarang dapurku udah cantik, udah warna putih kayak gini, udah di keramik gini, malah debunya itu langsung kelihatan gitu. Jadi setiap hari itu harus dibersihkan gitu. Kalau dulu kan waktu dapurku dapur kayu teman-teman itu sebenarnya juga pada debuan semua sih, cuman nggak terlalu kelihatan aja gitu ya. Apalagi dulu dinding dapurku itu kan warna pink ya teman-teman. Kalau kalian yang ngikutin aku dari lama pasti tahu. Kalau sekarang kan dindingnya warna putih, jadi kayak debu sedikit aja itu langsung kelihatan banget gitu. Apalagi di bagian sudut-sudut ini nih teman-teman, masya Allah itu kadang ya suka ada kotoran cicak lah segala macem gitu teman-teman. Belum lagi kadang tuh kayak kotoran dari atap gitu, hitam-hitam kecil-kecil kayak pasir-pasir apa gitu. Oke deh teman-teman, alhamdulillah dapur udah aku bersihin. Baru dari sini aku tuh mau mulai masak. Ini aku mau ngerebus telur dulu, karena hari ini tuh aku mau masak telur aja lah teman-teman. Bingung juga gitu ya mau masak apa. Dan ini tuh ya udah aku masak telur aja lah. Aku tuh mau bikin sambal telur teman-teman. Nah ini tuh udah singkat cerita aja lah ya, aku nggak terlalu videoin banyak-banyak tadi. Setelah ngerebus telur terus aku offin kameranya, dan ini tiba-tiba aku udah ngegoreng telurnya aja ya teman-teman. Ya kadang seperti itulah ya teman-teman, biar lebih nggak ribet aja gitu. Jadi kadang tuh pas udah mulai enak diaktivitasin baru aku videoin gitu. Kalau misalnya lagi riuh-riuhnya kayak tadi ngupasin telur, aku harus ngalusin cabai segala macam, itu kadang ya udahlah nggak usah divideoin gitu. Karena kadang tuh kalau kalau udah buru-buru tuh riuh, terlalu banyak kerjaan itu kadang malah bikin kita tuh mager jadinya tag video. Nah ini telurnya udah aku goreng teman-teman, ini udah berkulit ya telurnya. Aku tuh sebenarnya kalau telur nggak terlalu suka teman-teman, apalagi telur yang di sambal kayak gini tuh ya, yang bulat-bulat gini nggak terlalu suka. Cuman di sini aku mau campurin sama teri teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya aku nggak terlalu doyan sama telurnya, aku makan terinya aja gitu. Itu aku juga bikin sayur teman-teman, jarang-jarang ya aku tuh bikin sayur. Nah ini tuh tadi Pak suami request teman-teman, katanya itu nanti kalau masak sayur buncis ya katanya gitu. Oke deh ya udah aku masakin aja ini sayur buncis, dan sebenarnya aku nggak terlalu suka sayur, jadi tuh aku masaknya juga nggak terlalu banyak gitu ya teman-teman. Pokoknya ini buat sekali makan aja lah gitu. Nanti buat makan kami, buat aku sama Pak Su gitu. Kalau anak-anak palingan kuahnya doang. Terus nanti aku bakalan gorengin anak-anak ayam aja. Aku udah selesai buat goreng terinya teman-teman. Lanjut di sini aku tuh tumis untuk sambelnya. Jangan lupa ditambah garam sama ditambah micin ya pastinya. Karena kalau misalnya masak sambel tanpa micin tuh rasanya kurang enak ya teman-teman. Ya maklumlah lidah-lidah ini ya, lidah-lidah anak micin. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya suaraku tuh nggak terlalu bersemangat banget, karena itu masih pagi teman-teman, masih pagi banget lah gitu ya. Jadi kayak kayak suara tuh belum terlalu menggebu-gebu gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya dirada kurang bersemangat gitu. Tapi di sini aslinya aku tuh semangat banget ya teman-teman buat voice over, karena aku tuh seneng banget sih sebenarnya ngomong teman-teman, apalagi kayak voice over gini. Hanya saja terkadang itu tuh aku bingung pengen ngobrolin apa gitu sama kalian di video aku gitu. Dan terkadang itu juga ngerasa bosan sendiri kalau misalnya hanya ngejelasin apa yang aku kerjain di video. Tapi kalau misalnya aku nggak ngejelasin itu, aku juga bingung mau ngomong apa, dan aku juga kurang suka kalau misalnya video aku tuh terlalu banyak diemnya gitu ya. Dan aku lebih suka video itu yang banyak ngocehnya gitu. Jadi harap kalian maklum aja kalau misalnya kayak di video aku tuh mungkin voice overnya rada monoton gitu ya teman-teman, yang dijelasin juga apa yang dikerjain di video kalian juga bisa lihat sendiri gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa lah teman-teman, karena ya memang itulah yang bisa aku obrolin ya, karena aku juga nggak punya topik yang lain. Oke, alhamdulillah teman-teman, tadi setelah aku masak itu aku udah bersihin dapur, dan aku sebenarnya tadi udah nyuci piring juga, cuman aku nggak videoin ya karena tadi kan udah aku videoin ya nyuci piring di awal-awal tadi.
Dan ini, masih di sore hari ya teman-teman, pokoknya setelah masak gitu ya. Ini aku mau ganti spray dulu karena memang, spraynya ini udah mulai nggak enak gitu ditidurin. Terus juga, spraynya ini tadi udah kotor teman-teman. Tadi siang sih anak-anak tuh tidurnya di sini ya, di kasur sini. Aku juga tadi siang ikutan tidur siang sebentar dan, ini tuh, apa namanya, kayak di, spraynya itu kayak berasa banyak pasirnya gitu loh teman-teman, walaupun udah dibersihin, udah aku kibas-kibasin pakai sapu gitu, tapi entah kenapa tetap ngerasa kayak spray itu udah kasar rasanya gitu ya. Jadi ya udah aku mau ganti dulu, biar ntar malam kalau mau tidur udah nyaman gitu. Sekarang-sekarang ini di tempat aku tuh juga udah lumayan sering hujan ya teman-teman, yang hujan itu lumayan awet di malam hari gitu ya. Makanya kalau misalnya sekarang musim hujan tuh, untuk kasur tuh harus lebih nyaman ya teman-teman, biar tambah nyenyak tidurnya. Kalian tahu kan kalau misalnya musim hujan tuh bikin, bawaannya tuh ngantuk mulu gitu ya, pengen tidur terus gitu. Jadi udah di sini aku bikin untuk tempat tidurnya nyaman, aku gantiin spraynya biar bener-bener apa ya, biar bener-bener nyenyak gitu ya tidurnya. Ya yang paling sering sih tidur di kasur ini anak-anak sama Pak Su ya teman-teman. Aku mah jarang lah gitu, palingan kalau misalnya anak-anak itu ada yang lagi apa namanya, yang lagi rewel mau tidur misalnya gitu ya. Nah biasanya baru aku kelonin gitu. Tapi kalau enggak ya udah mereka tidur sendiri teman-teman. Alhamdulillah anak-anak tuh nggak yang repot gitu sih ngurusinnya teman-teman. Mereka tuh juga kalau mau tidur itu nggak susah. Pokoknya kalau mau tidur tuh dikasih aja susunya, terus dikasih selimut, itu yang paling penting. Dan kadang tuh kalau misalnya mereka mau tidur itu dramanya sih suka bawa mainan tidur teman-teman. Kadang tuh bawain boneka lah, bawain apa namanya, bawain main-mainan mereka yang kecil lah. Kadang bawa sendal juga malahan. Kemarin itu aku ada beliin mereka sendal baru gitu karena itu sendalnya sampai dibawa tidur loh teman-teman. Masya Allah banget deh kalau anak-anak tuh. Nah, di sini aku ganti spraynya pakai spray yang ini ya, karena spray ini tuh adalah salah satu spray yang bener-bener aku suka teman-teman, motifnya gitu. Itu beneran bikin seger. Pokoknya bikin enak lah mata memandang gitu ya. Ngelihat spraynya ini Masya Allah, seneng banget deh pokoknya sama spray yang satu ini. Walaupun itu spray murah meriah, tapi dia itu emang secantik itu sih teman-teman menurut aku ya. Karena itu harganya kalau nggak salah sih di bawah 50.000 ya teman-teman, apa di bawah 100.000, pokoknya itulah ya, nggak mahal banget. Pokoknya aku belinya itu waktu itu dulu di TikTok Shop teman-teman, udah lama banget. Oke deh, di sini lanjut, aku pasang sarung bantal. Berhubung sarung bantal dari bawaan si spray itu cuman sarbannya itu 2, sarung gulingnya itu 1 gitu, jadi aku tambahin pakai sarung bantal spray yang lain gitu teman-teman, biar apa ya, biar ke sarung semua gitu bantalnya. Kalian lagi ngapain nih teman-teman pas lagi nonton video aku? Lagi beberes juga atau mungkin ada yang sambil ganti spray juga nih teman-teman? Boleh ya share di kolom komen. Ya seperti inilah ya teman-teman, kegiatan emak-emak dari pagi sampai sore itu selalu aja ada. Tapi alhamdulillah aku menikmati momen-momen ini ya teman-teman, karena aku tuh beneran deh dari dulu tuh bercita-cita gitu ya, pengen jadi ibu rumah tangga yang fokus di rumah, beberes gitu tuh. Emang aku seneng sih teman-teman yang namanya beberes gitu ya. Entah kenapa kalau misalnya beberes itu teman-teman punya kepuasan tersendiri gitu kalau setelah kita melakukan beberes itu gitu ya, karena rumah tuh jadi lebih rapi, lebih bersih. Nah itu ada kepuasannya tersendiri gitu. Oke deh, di sini aku tinggal nata-natain selimutnya aja, natain bantalnya aja. Aku natainnya kayak gini aja ya, nggak ada estetiknya. Yang penting rapi aja. Dan alhamdulillah ini udah selesai. Alhamdulillah akhirnya kamar aku udah bersih, udah rapi lagi. Makasih ya buat kalian semua yang udah ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.